Orang-orang yang membantu kita itu orang-orang yang tidak punya pengalaman, tidak sekolah. Doa-doa mereka itu terijabahi menurut saya. Jadi mereka ke sini itu juga membawa rezeki, saya mengumpulkan. Kan ada kebanggaan, ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa menambah nilai ekonomi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Sri Haryanto, tinggal di Dukuh Tegalsari, Desa Urut Sewu, Kecamatan Nambal, Kabupaten Boyolali. Dan saya di sini sejak tahun 2005 budidaya jamur tiram. Jadi awal mula saya menentukan untuk berbudidaya jamur tiram sebetulnya 2003 ketika saya selesai sekolah, sama orang tua kan tidak boleh merantau. Saya harus di rumah menemani orang tua, padahal disiplin ilmu saya kan seorang sarjana teknik ya. Saya kerja apapun yang ada di sekitar. Kita itu saya jadi tukang cat, saya juga mulai silaturahmi ke tempat teman-teman yang kiranya ada usaha budidaya yang bisa kita kembangkan. Ketemu, kita ke daerah Karanggede, kita ke sana ngobrol dan terinspirasi. Ketika itu saya mengapa milih budidaya jamur? Sebetulnya karena bahan baku itu melimpah di desa kami. Di sini dekat dengan penggergajian kayu, macam-macam kayu. Tahun 2005 itu benar-benar menjadi limbah yang menjadi momok untuk pengusaha-pengusaha. Mengapa saya menetapkan untuk ini? Karena budidaya jamur bisa dikerjakan part-time. Jadi kita siang kerja, ini malam pun bisa dikerjakan dengan seadanya, karena memang ini rintisan itu kan beda dengan warisan ya. Jadi memang kita awal di budidaya jamur tiram itu tidak segampang ini ya, karena di kami itu ada orang tua ada kandang sapi yang ukuran 6 kali 12, itu ada 5 ekor sapi, tapi sapinya kan bukan milik kita, yang 3. Saya ngomong karo bapak, Pak, sapi ini dibelek gawe ngetake usaha jamur. Jadi kotak gawe ke usaha yang ora kepanasan, ora kodanan, tapi detail luar biasa. Kita optimis ketika itu. Meskipun dengan terpaksa kan bapak mengizinkan. Nah, dari 3 gang itu, 3 meter kita gunakan untuk tempat produksi. Karena kita keterbatasan modal, kita pertama untuk cincin itu kita pakai bambu. Kita ke kebun, kita geraji. Kalau bambu kan sini tangannya luka-luka. itu sudah bambu sudah menipis, kita pakai peralon. Untuk sak semen pakai karet. 3 meter tadi kita gunakan untuk ruang pengadukan pembibitan. 3 meter sini kita gunakan untuk rak-rak. Itu awal jamur pertama itu kita jamur kuping ya. Kita lock masih kecipratan sama ledong. Karena di sini jamur, di sana masih sapi. Ya, itu memang perjuangan yang menurut saya untuk asik untuk diceritakan. Untuk budidaya jamur, yang jelas berusaha cari pasar yang jelas dulu. Nembusi rumah makan, pasar tradisional, pasar. Kalau saya dulu pertama 6 bulan sebelum saya membuat jamur tiram itu kita kan sudah dulan ke bakul sayur. Bu, kalau tak damel jamur, tolong makanya di rewangi ngedal kayak ya. Siap Mas, itu yang pertama. Jadi kita panen 10 kilo pertama, kita bawa ke sana. Kalau di saya, jamur itu kan normal masuk kan pasar pagi Mas, pasar sayur. Apa yang masuk di pasar sayur itu, masuk jam segitu, lah kita coba tebusi. Salah satu juga kan daging. Kita dulu ada bagel daging, kita tembusi, Mbak aku titip daging, jamur ya. Dan itu sejak saya fokus ke tiram, sekitar 2008 sampai sekarang, kita masih jalin komunikasi. Karena memang sama-sama diuntungkan ya. Jadi bagaimana kejelasan pasar. Untuk jamur itu kan jenengan hampir sekarang setiap dimanapun ya. Kan ada sayur keliling pakai motor itu. Jenengan tembusi, Mbak aku titip jamur, Pak aku titip jamur, itu bisa. Kita kemasi atau mungkin mereka kemasi sendiri, kita titip itu kan tidak menjadi masalah sebetulnya kalau benar-benar. Apalagi mau bangun jam 3 jual jamur itu lebih hasilnya lebih luar biasa lagi. Sekarang kan kita ada masih dijual secara tradisional. Kita ada 13
bakul yang setiap hari ke sini. Jadi memang pasar jamur itu selain rumah makan ya pasar tradisional. Dengan harga jamur 1 kilo 12.000 ya katakanlah. Itu kan kita untuk satu media backlog itu kalau di tempat kami bisa menghasilkan 0,4 berat media. Dengan berat media itu 1,2-1,3 kilo, jamur yang kita hasilkan sekitar 4 on. 4 on itu dengan biaya produksi katakanlah satu media itu 2.000, kita panen 4 on, itu kan sudah hampir 5.000. Itu kan keuntungan sudah jauh di atas BEP. Itu masih ketika diambil orang loh, apalagi kita masuk pasar sendiri. Jadi proses dari bahan baku bisa menjadi jamur siap panen ya. Pertama kan serbuk gergaji, katul sama kapur, air dicampur, difermentasi 1 hari. Difermentasi hari berikutnya dimasukkan oven itu juga 1 hari. Besok dingin, kita bongkar, lusa dikasih bibit di ruang inokulasi. Habis ruang inokulasi ini, habis dikasih bibit, usia 15 hari kita masukkan ke kandang pertumbuhan. Di kandang pertumbuhan itu usia 40 hari kita sudah mulai buah, mulai dari tikil pertama sampai petik itu kan usia 4 hari maksimal. Jadi cepet banget. Jadi usia 45 hari itu dari 0 ya maksimal 50 hari sudah bisa panen. Untuk produksi backlog kita mampu produksi 1.000 sampai 1.500 per hari media. Ini kan bahan sudah mulai sulit karena serbuk gergaji yang bagus untuk jamur itu kan serbuk sengon. Pada pergergajian kayu sengon itu sekarang sudah mulai berkurang. Ini kalau kita bahan baku normal, semuanya normal, kita 1 hari bisa produksi 1.500. Dengan alat ini yang ini kapasitas 550, yang Dream ini sekitar 104. Jadi kalau untuk budidaya jamur yang baik benar, nah kalau saya yang penting nikmati pekerjaan, seneng karo hasilnya, ora seneng karo duitnya. Dan ketika kita senang dengan apa yang kita lakukan, itu nanti akan dengan sendirinya berkembang luar biasa. Karena jamur itu semuanya sebetulnya tidak begitu sulit. Yang sulit itu bagaimana seriusan kita, disiplinan kita. Apalagi ketika pasarnya sudah jelas, tiap hari jenengan anak-anak muda sudah ada bakul yang sehari 10 kilo lah. Dengan harga 12.000, kan bisa sudah dapat uang 120. Itu ketika ditekuni itu luar biasa itu. Kalau kendala di budidaya jamur tiram terutama itu kadang musim Mas. Karena musim ekstrim panas, angin itu benar-benar jamur produksinya bisa sampai kurang 50%. Jadi ketika biasa musim-musim biasa sampai bisa 1 kintal, bisa sampai 50 kilo. Karena memang ini juga tanaman yang butuh oksigen, butuh kelembapan. Tapi ketika musim kan kita belum bisa menyiasati secara, karena kita masih petani tradisional, belum tani modern. Ya. Kalau saya jenengan tanya itu ada kebanggaan yang luar biasa di kami. Jadi itu karyawannya kan ibu-ibu yang sudah notabene di pabrik itu sudah tidak bisa. Kita juga tidak membutuhkan ijazah, membutuhkan. Ini dulu, ini karyawan saya di sini, di rumahnya belakang rumah sini. Ya, hampir semua lingkungan ibu-ibu. Ya mungkin yang sopir saya juga di depan ini. Ini karyawan ini sekitar dulu sampai 15 orang itu lingkungan semua. Kan ada kebanggaan, ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa menambah nilai ekonomi masyarakat. Jadi kalau saya motivasi luar biasa ketika saya itu kan ini juga doa orang tua Mas. Kalau saya awal saya budidaya jamur kan ayo mak bapak ibu tak kayak kegawean sing ora kodanan, sing ora kepanasan tapi hasilnya luar biasa. Dan itu termasuk juga menurut saya itu keberkahan kita saya ketika saya bisa sebesar ini. Saya kan juga mengapa ini bisa bertahan karena saya termasuk didoani orang-orang lingkungan yang terlibat di kita. Orang-orang yang membantu kita itu orang-orang yang katakanlah ekonomi tidak orang-orang kaya lah, orang yang tidak punya pengalaman, tidak sekolah itu membawa keberkahan untuk doa-doa mereka itu terijabahi menurut saya itu. Jadi mereka ke sini itu juga membawa rezeki, saya mengumpulkan. Jadi kalau untuk teman-teman monggo belajar sinau, kita gratis. Kalau saya tidak ada teman-teman yang membantu di sini, nanti bisa sharing, bisa
bisa ngobrol dan kita tidak pelet ilmu, karena itu saya dulu ketika awal budidaya jamur itu saya ke tempat orang, saya hendak dilayani, saya disadis itu saya juga sakit. Nah, saya berusaha untuk tidak seperti mereka. Jadi kalau mau share main ke sini, alamat tadi sudah sampaikan, saya di Tegalsari, Desa Urut Sewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Untuk nomor HP 081 215 417 935. Itu WA dan telepon seluler bisa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk Cap Capung dan semoga makin sukses untuk Cap Capung.